Salve fratres, Deiterum fidere, Patris Allegro, Veritas liberavit vos. Malam ini mungkin saya mengajak kita sekalian berbicara tentang keselamatan slogan salvation. Keselamatan yang berdasarkan slogan. Maksudnya apa ya? We know there are 5 solas of our brothers, our separated brothers. You know what I mean. Semua kita sering mendengar pernyataan dari penantang kita yang banyak kali kita dengarkan seperti slogan. Slogan itu baik-baik saja untuk membuat seseorang berpikir tentang pesan yang lebih dalam dari slogan. Apa itu slogan? Tetapi terlalu sering kita temukan dalam apologetika, terutama di kalangan saudara-saudara terpisah kita, mereka tampaknya merangkul slogan itu sendiri dan tidak melangkah lebih jauh. Mari kita periksa the 5 solas. Bahasa Latin yang tepatnya Cinque Sole, the 5 solas yang dianut oleh hampir semua Protestan. Tidak hanya memeluk, tetapi ini juga adalah dasar bagi sebagian besar Protestan. Beberapa mengatakan bahwa jika kesalahan dapat ditemukan bahkan dalam salah satu dari slogan ini, bahwa kalau kesalahan ada yang salah dari situ, maka mereka harus kembali ke Katolik. Ya, pertimbangkan juga ya, istilah-istilah ini ternyata muncul dalam bahasa Latin, yaitu bahasa resmi Gereja Katolik. Dan ya, sampai sekarang bahasa resmi Gereja Katolik adalah bahasa Latin. Tetapi istilah-istilah ini tidak pernah terdengar dalam 1500 tahun pertama tatanan kekristenan. Orang akan berpikir jika mereka dis Cinque Sole begitu mendasar, sehingga para bapak gereja, terutama para bapak gereja Latin, karena kelima sola ini muncul dalam bahasa Latin, tidak hanya akan berbicara tentang istilah-istilah ini, tetapi mereka juga akan berbicara di dalam istilah-istilah tersebut. Dan kenyataannya, tidak ada satupun bapak gereja yang bicara 5 sole, Cinque Sole, the 5 solas. Tidak ada satupun yang bicara tentang sola ya. No. Mari kita lihat yang pertama, the first slogan. Slogan yang pertama itu namanya sola fide. Konsep anti kitab suci dari sola fide. Apa yang kita bicarakan di sini. Protestan akan berpendapat bahwa Santo Paulus mengajarkan hal ini di seluruh surat-suratnya. Tetapi, apa yang tidak mereka sadari adalah bahwa hampir dalam setiap kasus, Santo Paulus membandingkan iman dengan perbuatan hukum dan mengklarifikasi bahwa perbuatan hukum tidak dapat menyelamatkan Anda, tetapi iman kepada Tuhan kita Yesus Kristus yang menyelamatkan. Ya. Apa yang cenderung tidak mereka lihat atau justru mereka abaikan jika bertemu dengan para apologis Katolik adalah kenyataan bahwa Santo Paulus tidak mengkhotbahkan sola fide. Karena sebagaimana yang diajarkan Santo Yakobus, iman tanpa perbuatan adalah mati. Bisakah iman yang mati menyelamatkan siapapun? Tentu saja tidak. Iman, jika itu adalah iman yang menyelamatkan, tidak pernah alone, sendirian. Iman yang menyelamatkan itu bukanlah iman yang sendirian. Not faith alone. Poin menarik lainnya di sini, sekali lagi diabaikan oleh sebagian besar Protestan, adalah bahwa satu-satunya tempat kata iman saja atau faith dan alone, iman dan sendirian, digunakan bersama dalam Alkitab adalah justru penyangkalan terang-terangan terhadap penemuan sola fide abad ke-16. Semua orang Kristen yang percaya Alkitab harus melarikan diri dari kelompok atau pemimpin manapun yang mengakui kebohongan sola fide. Jadi buang itu. Itu bukan doktrin Kristen. Itu inovasi abad ke-16. Salah satu kritik yang perlu kita kemukakan adalah bahwa sebagian besar Protestan tidak melampaui slogan untuk melihat apa arti sebenarnya. Namun mereka semua tidak melakukan seperti itu. Beberapa orang memang memeriksa slogan-slogan ini untuk mencari maknanya yang lebih dalam. Ironisnya, terutama dengan sola fide, kita menemukan rasionalisasinya berakhir dengan pembicaraan gagah, membuat argumen bertentangan dan tidak berguna, useless. Misalnya, meskipun sangat dihormati oleh sebagian besar kalangan Protestan, Dr. R.C. Sproul, ingat ya ini nama, sering-sering dikutip oleh Pak DN ya, meneliti sola fide dan sampai pada kesimpulan bahwa kita diselamatkan hanya oleh iman, tetapi bukan iman yang sendirian.
camkan. Kita diselamatkan hanya oleh iman, tetapi bukan iman yang sendirian. Jadi yang manakah Dr. Sproul? Hanya oleh iman atau bukan iman yang sendirian? Itu kan apa bertentangan kan? Kita diselamatkan hanya oleh iman, tetapi bukan iman yang sendirian. Kamu bisa tangkap kontradiksinya di sini, bukan? Apakah itu sendirian atau tidak sendirian? Alone or not alone? Istilah sola fide menyatakan bahwa itu alone, ya, sendirian. Jadi, untuk bertentangan dengan itu, terlepas dari rasionalisasinya, membuat sola fide tidak sah kalau itu adalah iman yang tidak sendirian. Untuk menyelamatkan iman yang tidak sendirian, kan kata Sproul sendiri. So, berarti bukan sola fide kan? Tapi bagaimana? Ada yang sadar akan kontradiksi di sini? Terserah kan? Slogan yang kedua itu sola gratia. Nah, ini yang tidak anti kitab suci, seperti sola fide. Tapi apa artinya sola gratia? Sola gratia berarti hanya dengan rahmat. Dan dalam konsepnya, itu adalah pernyataan yang benar bagi umat Katolik juga. Justru oleh kasih karunia-Nya kita diselamatkan, dan tidak ada yang dapat diselamatkan di luar kasih karunia-Nya. Apakah ini berarti kita tidak melakukan apapun dalam ekonomi keselamatan? Rebahan doang, kecuali Anda penganut interpretasi ekstremis tentang predestinasi, biasanya di kalangan Calvinis, yang diwakili oleh huruf U dalam kata tulip, unconditional election, pemilihan tanpa syarat. Anda akan menolak pandangan bahwa tidak perlu melakukan apa-apa, kecuali kalau Anda masuk dalam Calvinis itu. Bahkan tindakan menerima kasih karunia adalah tindakan melakukan sesuatu. You have to do something. Disinilah letak pemisahan utama antara sebagian besar tatanan kekristenan dan kaum Calvinis. Sementara umat Katolik akan menerima bahwa rahmat itu terbatas pada siapa yang akan menerimanya, kasih karunia tidak terbatas pada siapa yang bisa menerimanya. Karena Tuhan begitu mengasihi dunia, bukan hanya sebagian dunia, tetapi seluruh dunia. Dia mengaruniakan putra tunggalnya agar setiap orang percaya kepadanya akan diselamatkan. Yohanes bab 3 ayat 16. Perhatikan, pilihan untuk percaya diserahkan kepada manusia. Bagian ini tidak menyatakan bahwa siapapun yang telah dipilih Allah untuk percaya kepadanya. Itu menyatakan siapapun, ya, sehingga karunia ini diberikan secara cuma-cuma kepada setiap dan semua yang mungkin menerimanya atau menolaknya. Jadi orang kepada semua orang, tapi ada kemungkinan dia terima atau tolak. Kembali ke intinya di sini, umat Katolik tidak menolak pemahaman yang tepat tentang sola gratia. Kalau dipahami secara tepat, oke. Tapi kalau jadinya berarti bahaya, tulip itu kan. Slogan yang ketiga, sola Christus atau solus Christus. Ini adalah pernyataan bahwa kita diselamatkan oleh Yesus Kristus doang. Ya. Sekali lagi, ini bukan pernyataan atau slogan yang tidak disetujui oleh umat Katolik. Umat Katolik tidak anti dengan sola Christo. Solo Kristo. Ini bukan sekedar melalui kematian Yesus Kristus di kayu salib. Yang lebih penting adalah kebangkitannya pada hari ketiga, yang dengannya seluruh umat manusia ditebus. Yesus Kristus membayar harga sepenuhnya, penebusan kita terjadi. Yang harus kita lakukan adalah menerima karunia gratis yang telah Dia berikan kepada dunia. Mereka yang menolak karunia ini menolak keselamatan mereka. Bagaimana caranya menerima? You have to do something. Yang berikut sola yang keempat, sola Deo Gloria atau soli Deo Gloria. Terjemahannya kira-kira kemuliaan bagi Tuhan doang. Dalam gereja Katolik, kehormatan yang kita simpan untuk Tuhan saja disebut latria. Adalah salah untuk memberikan latria kepada siapapun selain Tuhan itu sendiri. Sekarang apakah ini berarti kita tidak boleh memberikan kehormatan atau kemuliaan kepada orang lain? Kita harus memberikan kehormatan dan kemuliaan kepada orang lain juga. Tidak bisa hanya Tuhan saja. Kalau Tuhan saja itu latria, bukan gloria. Gloria itu kepada siapa saja. Bukankah kita menghormati mereka yang kita anggap pahlawan, yang telah memberikan hidup mereka untuk orang lain, atau mempertaruhkan nyawa mereka untuk menyelamatkan orang lain? Kita memuja mereka, bukan memuja para pahlawan. Penggunaan gelar seperti dokter, atau guru, atau profesor, atau rabi, pak pendeta, adalah bentuk kemuliaan atau kehormatan yang kita berikan secara bebas kepada orang lain. Jadi slogan Soli Deo Gloria ini secara munafik digunakan oleh orang-orang Protestan yang
ignoran, yang tidak mempertimbangkan bentuk-bentuk kehormatan atau kemuliaan lain yang bahkan mereka berikan kepada orang lain, yang berasal dari kurangnya pemahaman tentang perbedaan yang dimiliki dalam gereja Katolik antara latria dan dulia, yang merupakan kehormatan yang diberikan kepada mereka yang bukan Tuhan. Jadi, sementara umat Katolik tidak akan sepenuhnya menolak Soli Deo Gloria, jika kita akan menggunakan bahasa Latin, slogan yang lebih akurat adalah Soli Deo Latria. Soli Deo Latria. Gloria itu bisa kepada siapa saja. Nah, yang terakhir, slogan kelima, Sola Scriptura. This is the best sola, the best of the best. Dan akhirnya kita tiba pada yang kelima dari the five sola atau cinque sole. Ya, posisinya seperti ini. Apakah Anda menerima posisi yang lebih luas? Jika tidak ada dalam Alkitab, kita tidak harus mempercayainya. Atau yang lebih tepat, Alkitab saja adalah satu-satunya firman Allah yang infalibel. Faktanya adalah tidak ada yang kedua pernyataan ini tidak dapat ditemukan dalam Alkitab. Jadi, jika yang pertama, kalau tidak ada ayatnya, kita tidak boleh percaya. Karena tidak ditemukan dalam Alkitab, Anda tidak perlu mempercayainya. Akar dari ajaran ini berasal dari mereka yang meninggalkan otoritas yang ditetapkan oleh Yesus Kristus, yang memilih 12 rasul dan selanjutnya memerintahkan agar mereka pergi dan melakukan seperti yang telah dia lakukan. 12 orang uskup pertama kita ini melakukan apa yang Yesus perintahkan dan pergi, lalu memilih orang lain untuk melayani dan membimbing gerejanya. Kemudian datanglah pemberontakan abad ke-16, dan para pemimpin baru ini setelah menolak otoritas yang didirikan oleh Yesus Kristus menciptakan Injil yang berbeda, heteron evangelion, untuk mengisi kekosongan yang mereka ciptakan. Dan untuk memperjelas bahwa mereka tidak akan menyerah tunduk pada otoritas Kristus, mereka menciptakan slogan ini bahwa hanya kitab suci yang infalibel. Sekarang, jika ini tidak ditemukan dalam Alkitab, yang tidak akan membuatnya anti Alkitab, seperti yang telah kita sebutkan sebelumnya, apa sebenarnya yang membuat slogan ini anti Alkitab? Jika kitab suci benar-benar satu-satunya sumber yang infalibel bagi gereja, maka kitab suci seharusnya tidak memberitahu kita tentang sumber infalibel lain. Namun kenyataannya, kitab suci memberitahu kita sumber lain dari infalibilitas. Gereja adalah tiang penopang dan dasar kebenaran. Salah satu contoh, berpeganglah teguh pada tradisi yang kami sampaikan kepada baik lisan maupun tulisan. Jadi ada satu tantangan di satu debat antara Katolik dan Protestan dari James White, yang dia membuat tantangan bagi orang Katolik dan mengatakan, tunjukkan kepada saya pena yang lain, the other pen. Maksudnya pena satu-satunya itu kitab suci. Jadi kalau Katolik punya the other pen, tunjukkan kepada dia, si apologet Protestan ini. Nah, setelah dia melakukan ini berkali-kali sebelumnya, kita kasih tunjuk lagi apa itu pena yang lain. Pena lain itu tanda petik dinyatakan tidak kurang dari 2 kali dalam Alkitab, di mana seorang laki-laki, Petrus, diberi otoritas yang infalibel ini, dan kemudian seluruh dewan para rasul diberi otoritas yang infalibel yang sama. Tentu saja ini pembicaraan kita tentang Matius bab 16 ayat 18 sampai 19 dan Matius bab 18 ayat 18. Kecuali Anda mengaku bahwa kesalahan atau sesuatu yang salah dapat diikat di surga, maka Anda harus mengakui bahwa orang-orang ini diberi otoritas yang infalibel dan otoritas tersebut dicatat dalam kitab suci. Dengan demikian, sola scriptura saja, kitab suci saja, bukanlah satu-satunya sumber otoritas yang infalibel untuk gereja Kristus. Oleh karena itu, saudara-saudariku, sola scriptura adalah kebohongan dan anti Alkitab, karena kitab suci sendiri menentang slogan ini. Sebagai kesimpulan, seperti awalnya, penggunaan slogan tidak selalu merupakan hal yang buruk. Slogan oke-oke saja, tapi membatasi apologi seseorang pada keselamatan ala slogan adalah hal yang buruk. Apa yang sebenarnya dimaksud dengan slogan-slogan seperti ini? Apakah iman itu benar-benar alone, jika itu adalah iman yang menyelamatkan? Apakah yang dimaksud dengan kasih karunia doang?
Bisakah kita benar-benar merasionalisasi jalan kita di sekitar ketidaklogisan seperti sola scriptura? Ingat, sola scriptura itu dalam arti ketat artinya tulisan doang. Bahasa Latin itu artinya tulisan doang. Bagaimana kita bisa selamat dengan tulisan doang? Harus baca kan? Ajar juga. Bagaimana kalau tulisan doang? Sola scriptura itu literally artinya tulisan doang. Jika Anda akan menggunakan slogan, bisakah Anda benar-benar membela penggunaan slogan yang kamu pakai? Atau apakah Anda hanya kembali lagi kepada slogan berulang-ulang, ngomong slogan terus? Slogan lain yang dipakai adalah menyembah patung, pagan Romawi, pagan Romawi. Ini slogan. Jadi, saya yakin ya bahwa pemeriksaan yang lebih lengkap terhadap salah satu dari slogan-slogan ini seharusnya membawa Anda kembali pada kebenaran iman Katolik. Jika tidak segera, suatu hari nanti, kalau Anda jujur pada diri Anda sendiri, periksalah The Five Solas dengan benar-benar seksama dan rendah hati, dan dalam tempo yang secermat-cermatnya. Suatu kali, kalau tidak segera, suatu saat Anda akan balik ke dalam pangkuan gereja yang satu, kudus, Katolik, dan Apostolik, tanpa slogan-slogan kosong. Real, bukan nominal. Realita itu penting, bukan nominal. Sampai jumpa lagi ya. That's it for tonight.